Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Sebelum kita persekutuan doa keluarga dimulai, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Bapa, bila mana sebentar lagi kami akan melaksanakan persekutuan doa keluarga di rumah kami masing-masing, kami mohon berkat dan pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kami juga. Bapa, Engkau berkati kami agar kami selalu berpegang teguh dengan firman-Mu dan selalu berserah kepadamu. Bapa, berkati juga pendeta yang akan melayani-Mu. Kiranya Engkau berkati beliau agar pelayanannya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, doa ini tidak sempurna. Kiranya ampunilah segala kesalahan dan dosa kami sebelumnya ya Bapa. Bapa, seluruh doa dan persekutuan doa keluarga ini kami serahkan dalam kasih-Mu melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Yang diperbuat Allahku tak sungkan ku terima, tetap di mara bahaya pun terang hidupku Dia. Di waktunya ternyatalah betapa mengagumkan tujuan kasih Tuhan.
Selamat malam saudara-saudara, kita kembali bertemu dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Pada saat ini kita diajak bersama-sama menghayati sebuah tema, jangan lupakan kebaikannya. Sebelum itu, mari saya mengajak Bapak Ibu, anak-anakku, saudara-saudaraku yang ada di rumah, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan pemeliharaanmu kepada setiap kami. Kami diizinkan Tuhan untuk melewati sehari lepas sehari, dan malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing kami boleh bersekutu bersama untuk juga boleh memuji Tuhan, untuk juga boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah sendiri yang boleh hadir di tengah-tengah keluarga kami, di tengah persekutuan kami GKI Buaran, walaupun kami dipisahkan oleh tempat, namun kami juga tetap diikat dalam satu kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, berkatilah persekutuan kami dari awal sampai akhir, dan berkatilah juga untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 78 ayat yang ke-23 sampai dengan 30. Mazmur 78 ayat 23 sampai dengan 30, firman Tuhan demikian. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tempat perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di dalam mulut mereka. Yang berbahagialah setiap saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, saudara-saudara mungkin pernah mendengar kisah Ahmad Akkad, seorang bayi yang berusia 4 tahun, yang berasal dari negara Iran, yang mengalami kelainan organ hatinya, saudara-saudara. Sehingga dokter mengatakan kalau tidak ada transplantasi hati, maka Ahmad Akkad ini tidak bisa hidup lebih lama. Saudara-saudara, mungkin negara Iran belum bisa melakukan operasi itu pada saat itu. Sehingga akhirnya kemudian Ahmad Akkad diajak oleh orang tuanya yang bernama Mustafa dan Ayah dibawa ke Amerika Serikat. Kemudian di sebuah rumah sakit yang disebut dengan Cleveland Clinic, mereka menunggu donor hati. Tapi ini persoalan, saudara-saudara. Amerika dan Iran adalah dua negara yang berbeda. Dua negara yang secara umum mereka saat ini juga dalam tanda petik mereka saling bermusuhan. Tapi kasih itu melepaskan permusuhan. Ada seorang ibu yang bersedia mendonorkan hatinya, sebagian hatinya kepada Ahmad Akkad. Ibu itu namanya Becky Cable. Dan akhirnya operasi berlangsung dengan selamat dan Ahmad Akkad menjadi sehat. Dan Mustafa serta ibu ayah ini menjadi orang yang sangat bersyukur dia punya kesempatan melihat anaknya hidup sehat dan bertumbuh menjadi besar nantinya. Ungkapan syukur kedua suami istri ini, orang tua ini tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, dalam hidup kita,
dalam hidup kita, sesungguhnya kalau kita menengok masa lalu kita, ketika kita menengok apa yang sudah kita lewati, cobalah saudara, kita merenung sejenak. Ada masa-masa di mana kita itu menginginkan sesuatu. Ketika kita mau lulus SD, kita bersama dengan orang tua kita berusaha sungguh-sungguh supaya bisa masuk SMP yang kita inginkan. Demikian juga SMA yang kita inginkan, yang favorit. Kemudian juga ketika kita sudah lulus SMA, kita sekeluarga mendukung, keluarga besar mengharapkan kita diterima di perguruan tinggi yang favorit yang kita inginkan. Dan ketika itu berhasil, saudara-saudara, semua orang gembira. Dapat sekolah favorit, semua orang gembira. Selamat ya, dapat kampus favorit, semuanya gembira. Dan itu tidak selesai di situ. Ketika kita sudah lulus kuliah, ketika kita mendapatkan pekerjaan, ketika kemudian kita mendapatkan pasangan, ketika seorang itu kemudian menikah, ketika keluarga itu punya anak, itu adalah proses yang mestinya menjadi peristiwa-peristiwa besar yang diharapkan oleh semua orang dan disyukuri oleh semua orang. Tapi mari kita perhatikan, saudara-saudara. Saya mengajak kita semua untuk merenung kembali sejenak. Ternyata kegembiraan itu seringkali tidak berlangsung lama. Ketika kita sudah diterima sekolah favorit, kesukacitaan itu langsung lenyap, manakala ternyata sekolah itu sulit. Kegembiraan kita diterima di kampus ternama sangat cepat dilupakan karena kita harus berjuang untuk kuliah. Kegembiraan ketika kita mendapatkan pekerjaan yang pertama ternyata juga tidak berlangsung lama karena kita harus berjuang dengan ritme pekerjaan yang kadang menyusahkan saudara dan saya. Sehingga akhirnya apa, saudara-saudara? Kita menjadi orang yang lupa untuk selalu bersyukur. Kita terus fokus pada persoalan yang akan kita hadapi. Kita sering terkunci dengan nanti seperti apa, besok seperti apa, target apa, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, keluarga-keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak menghayati sebuah tema, jangan lupakan kebaikannya. Kita diajak untuk menjadi orang Kristen yang berbeda, saudara-saudara. Menjadi orang Kristen yang tidak sama dengan orang-orang dunia yang sangat mudah, sangat gampang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukankah ketika kita bisa lahir di dunia dengan badan yang lengkap, itu karunia Tuhan? Kita harus bersyukur. Bukankah kalau kita bisa diterima sekolah, diberikan kepandaian, ketika kita bisa diterima di perguruan tinggi negeri, ketika kita bisa bekerja, ketika saudara bisa punya keluarga, itu adalah anugerah Tuhan. Itu layak untuk disyukuri, saudara-saudara. Bukan untuk sekedar dilupakan begitu saja. Memang, hidup itu adalah perjuangan. Dan perjuangan manusia ketika orang masih ada di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Tapi ketika saudara dan saya berjuang, jangan sampai saudara dan saya menjadi orang yang melupakan kebaikan Tuhan. Nah, hari ini saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menghayati satu pesan. Walaupun satu pesan itu nanti dikembangkan menjadi 7 pesan. Satu pesan itu adalah, mari saudara, kita fokus hari ini. Ya, saudara dan saya harus fokus hari ini. Kenapa, saudara? Hari kemarin sudah berlalu. Minggu yang sudah kita lewati tidak bisa diulang lagi. Kemarin berbuat salah, that's it, tidak bisa diulang lagi. Hari esok belum tentu diberikan kepada saudara dan saya. Jadi, kalau kita hari ini bisa hidup, kalau hari ini kita diberikan nafas, kalau hari ini kita masih diberi kesempatan mengalami kebaikan Tuhan, maka mari kita fokus hari ini. Nah, fokus apa saja, saudara-saudara? Saya merangkum setidaknya ada 7 pesan sederhana. Yang pertama, berusahalah untuk terus berjuang hari ini. Sekali lagi, teruslah berjuang hari ini dengan kata B yang pertama. Harus terus berjuang.
Orang Kristen tidak bisa, oh ya sudah pokoknya menunggu kebaikan Tuhan. Itu bagian Tuhan kita doakan. Tapi itu tidak menghentikan saudara dan saya untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, untuk berjuang dengan maksimal. Yang kedua adalah seperti pesan hari ini. Fokus untuk bersyukur hari ini. Fokus untuk bersyukur, mensyukuri kebaikan Tuhan hari ini. Dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar. Tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang harus dirawat di rumah sakit. Dan tidak sedikit dari mereka yang harus mengakhiri hidupnya di dunia. Kalau hari ini kita masih ada di sini, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan. Syukuri. Bersyukurlah saudara-saudara. Kalau saudara masih punya keluarga, bersyukurlah karena banyak orang yang tidak punya keluarga. Kalau hari ini kita masih bisa ada di rumah, bisa tidur, bisa makan, bersyukurlah. Ada banyak orang yang tidak punya kesempatan. Kalau hari ini saudara masih punya pekerjaan, bersyukurlah. Ada banyak orang yang hari ini kehilangan pekerjaan. Jadi berjuang, bersyukur, dan ibu bapak, berjuang dan bersyukur itu juga harus diperlengkapi dengan berdoa. Kenapa? Perjuangan kita bisa melenceng kalau tidak didasari dengan doa. Ya, bersyukur kita bisa terlupakan ketika kita tidak berdoa. Sehingga ketika kita berdoa, maka kita akan terus mengingat untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara, berdamai dan belajar mengampuni hari ini. Saudara, kita tidak tahu apakah esok pagi kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Tapi kalau hari ini kita masih hidup, berarti kesempatan itu ada di tangan saudara. Maka ketika kita fokus hari ini, maka mari kita cari. Adakah kita menyimpan kesalahan orang lain? Apakah kita masih marah kepada orang lain? Maka hari ini saya katakan, saya mau mengampuni, saya mau berdamai dengan orang lain. Saya mau berdamai dengan orang yang punya masalah dengan saya. Nah, yang kelima, saudara-saudara, kalau kita fokus hari ini, mari saudara dan saya juga punya kesempatan untuk berbuat baik pada sesama pada hari ini. Seringkali kita ini berkata dalam hati, ya deh nanti kalau aku punya ini saya akan berbuat baik. Tapi itu kan besok, saudara-saudara. Belum tentu berkat itu diberikan kepada saudara. Belum tentu saudara ingat bahwa saudara punya keinginan akan berbuat baik pada hari esok, pada waktu yang lalu saudara pernah berjanji. Jadi kalau kita bicara fokus hari ini, kalau hari ini Anda punya kesempatan berbuat baik, menghadirkan kebaikan, lakukanlah, jangan tunda. Ya, jadi pesan kecil dari pertama sampai kelima, ada 5 itu diawali dengan huruf B, saudara-saudara. Ya, saya ulangi, berusaha dan berjuang, bersyukur, berdoa, berdamai dan mengampuni, dan yang kelima adalah berbuat baik. Semuanya bisa dilakukan hari ini. Masih ada 2 pesan lagi, tetapi 2 pesan ini diawali dengan kata tidak. Apa itu, saudara-saudara? Pesan yang keenam adalah tidak mengeluh hari ini. Saudara, sangat gampang manusia itu mengeluh. Sudah punya rumah, masih mengeluh, aduh rumahku kecil, kalau hujan sering bocor. Sudah punya rumah tapi belum punya mobil, masih mengeluh nggak punya mobil. Sudah punya mobil, masih mengeluh mobilnya kecil, ya. Keluarganya banyak, nggak bisa masuk semua. Jadi ada 1 juta alasan untuk saudara dan saya mengeluh. Tetapi saya ingin katakan, tidak ada 1 alasan pun untuk kita mestinya tidak mengeluh. Karena memang semua orang punya masalahnya. Dan setiap orang memang harus belajar untuk berdamai dengan kesulitan dan juga melupakan bagian yang tidak baik itu. Karena Tuhan terlalu banyak memberikan kebaikan kepada saudara. Nah, yang terakhir pesan yang ke-7, saudara-saudara, dimulai dengan huruf T, yaitu tidak membiarkan pikiran kita dikuasai oleh pikiran negatif. Ya, saudaraku, pesan yang ke-6 dan ke-7 itu kakak adik, saudara-saudara.
Kalau orang punya pikiran negatif, maka ujung-ujungnya mengeluh. Kalau orang mengeluh pasti negatif. Nggak ada orang mengeluh positif tuh jarang ada atau boleh dikatakan tidak ada. Keluarga-keluarga Kristen yang dikasih Tuhan, 5B 2T. 5B 2T, ya. Fokus hari ini. Yang kelimanya adalah kita harus berusaha dan berjuang, jangan menyerah. Saudara diberi hikmat, diberi sifat segambar dengan Tuhan, supaya saudara berjuang. Tuhan juga berjuang untuk tidak menyerah, untuk tetap mengasihi saudara. Saudara pun juga harus berjuang yang sama. Bersyukur, berdoa, berdamai, dan mengampuni orang lain. Yang kelima adalah berbuat baik. Dan 2T, tidak terjebak pikiran negatif, sekaligus juga belajar tidak mengeluh. Itu bisa kita lakukan hari ini, saudara. Kalau kita lulus, tidak melakukan bagian-bagian itu, mudah-mudahan esok kita ulangi lagi, maka saudara tidak akan pernah lupa bahwa Tuhan mendampingi dan menolong hidup saudara dan saya. Selamat berproses, saudara-saudara. Selamat menghayati kebaikan Tuhan. Maka kebaikan Tuhan itu akan terus melimpah dan mengalir dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Baik, bersama dengan jemaat-Mu, keluarga-keluarga kami di GKI Buaran, kami menyatukan hati kami pada malam hari ini, menyatukan doa kami, supaya kami juga boleh dapat berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan persekutuan kami pada malam hari ini. Terima kasih untuk juga firman yang mengingatkan kami, untuk kami juga boleh belajar fokus hari ini. Bukan berarti kami mengabaikan masa lalu, bukan berarti kami tidak mengingat masa depan, tetapi biarlah ketika Tuhan berikan kesempatan kepada kami hidup hari ini, kami melakukan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, mereka yang sedang menjalani pembelajaran jarak jauh. Mereka mungkin mengalami kebosanan sama seperti yang dialami oleh para guru mereka. Tolonglah berikanlah kekuatan supaya mereka boleh tetap rajin berjuang, mengalahkan kebosanan, dan mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil. Kami doakan untuk para orang tua yang juga harus bekerja, yang juga harus menolong anak-anak mereka, yang juga harus menjaga diri mereka sendiri. Tuhan yang kiranya juga tetap memberkati para orang tua di tengah-tengah keluarga kami. Kami doakan untuk para tenaga kesehatan yang menolong mereka yang sakit, berkatilah. Kami doakan untuk mereka yang saat ini sedang berjuang melawan sakit penyakit, untuk mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang kiranya juga mengaruniakan anugerah kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Inilah doa kami. Kami doakan juga untuk para pemimpin negara kami, mereka yang berjuang untuk menolong bangsa dan negara kami melewati masa-masa sulit ini. Bukakanlah jalan supaya mereka juga dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pengampunan untuk segala ketidaksempurnaan kami, dan kalau malam hari ini kami mau istirahat, Tuhan yang melindungi rumah kami, keluarga kami, dan juga seluruh persekutuan kami dan seluruh umat-Mu di seluruh dunia ini. Tuhan yang juga tetap berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih, kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bukan karena upah
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Sekalipun kita boleh berpisah untuk sejenak, tapi hati kita tetap terhubung satu dengan yang lain, saudara-saudara. Kita tetap diikat dalam satu kasih Kristus yang akan menolong saudara dan saya, dan setiap keluarga-keluarga Kristen di seluruh dunia, secara khusus keluarga-keluarga Kristen di GKI Buaran. Tuhan yang akan menolong saudara, Tuhan yang akan terus memberkati saudara, Tuhan yang akan terus memberikan kekuatan kepada saudara untuk bisa juga melakukan bagian yang terbaik hari ini. Kita akhiri persekutuan kita pada malam hari ini, dan mari kita kembali tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan yang akan terus menolong setiap keluarga melewati perjuangan hidupnya dari hari ini, esok dan seterusnya, di mana Tuhan juga boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalaninya. Tuhan, kami tidak akan menyerah. Kami mau tetap berusaha. Kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap berdoa. Kami mau tetap berdamai dan mengampuni. Kami juga mau berusaha untuk berbuat baik pada sesama kami. Dan ajarkan kami untuk juga tidak mengeluh dan tidak membiarkan hal yang negatif menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini dengan bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai kehidupan kami saat ini, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Hai Mas, hai Chen, apa kabar? Puji Tuhan, baik Kak. Kakak dan Pak Sud, apa kabar? Saya bersyukur masih diberi kesehatan. Saya juga bersyukur masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama menyapa anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran, kami berharap saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap memiliki semangat juang di tengah kondisi yang sedang kita alami saat ini. Ya, saudara-saudara, sudah hampir sebulan kita bersama dalam kondisi yang tidak mengenakan, yang mencekam karena meluasnya persebaran virus COVID-19 di Indonesia. Berita duka datang silih berganti. Dan kita mungkin merasa tidak berdaya, kita merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang lebih untuk dapat meringankan saudara-saudara kita yang tengah berduka ataupun mereka yang sedang dalam kondisi sakit. Kita prihatin atas segala peristiwa yang dialami. Namun sudah sepantasnya kita pun bersyukur karena hingga saat ini Tuhan masih memberikan anugerah kehidupan yang luar biasa. Kita bersyukur ketika berangsur-angsur kondisi semakin terkendali dan jumlah orang yang terpapar virus kian menurun. Perjuangan para dokter dan tenaga medis membuahkan hasil yang baik, dan kita berharap mereka tetap memiliki tenaga yang ekstra serta ketabahan yang diberikan oleh Tuhan dalam menghadapi kondisi saat ini. Ya, puji Tuhan kita mendapatkan kabar bahwa kondisi semakin membaik. Namun bagaimanapun saudara-saudara, kita tetap harus waspada dalam menjaga diri dan keluarga kita. Bahkan juga orang-orang di sekitar kita tidak boleh lengah sedikit pun. Mari kita tetap mendisiplin diri dengan mematuhi protokol kesehatan serta semua aturan yang berlaku. Ini demi keselamatan kita semua. Mari kita saling menguatkan satu sama lain dengan tidak meninggalkan segala persekutuan bersama umat Tuhan. Meskipun untuk saat ini sebagian besar dilakukan secara online. Saudara-saudara, Mazmur 146 ayatnya yang kedua mengatakan, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada.
Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala kesesakan yang dialami, dalam segala kesulitan yang dialami, pemazmur tidak kemudian menjadi patah semangat ataupun putus asa. Dan ini pun yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Segala keterbatasan yang sedang dihadapi saat ini seharusnya bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari. Baiklah saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran, tetap sehat, Tetap semangat. Tuhan menyertai kita senantiasa.